Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salma Latul Hidayah dengan NIM 440 123 6220. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Dia Ulami, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Islam. Baik, yang pertama adalah hakikat manusia sebagai Abdullah. Ketika kita membahas tentang manusia sebagai Abdullah, kita sebenarnya sedang berbicara tentang hakikat paling mendasar keberadaan manusia. Kata Abdullah sendiri berasal dari dua kata, yaitu abad yang berarti hamba dan juga Allah yang berarti Tuhan. Jadi, Abdullah bermakna hamba Allah, seorang manusia yang diciptakan untuk tunduk, taat, dan beribadah hanya kepada Allah. Kemudian, dalam Al-Quran sendiri, dengan tegas menyatakan dalam surat Ad-Dariyat ayat ke-56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama penciptaan manusia bukanlah untuk mengejar dunia, melainkan untuk beribadah, untuk mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Dengan memahami makna ini, kita menyadari bahwa manusia sejatinya bukan makhluk yang mutlak bebas. Kita bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala hal, dari nafas yang kita hirup, rezeki yang kita dapatkan, hingga kehidupan dan kematian kita. Abdullah berarti menyadari keterbatasan diri, dan dari situlah tumbuh rasa tunduk, patuh, dan rendah hati di hadapan Allah. Selanjutnya, makna penghambaan kepada Allah. Penghambaan kepada Allah adalah inti dari kehidupan manusia. Namun, seringkali makna penghambaan disalahpahami hanya sebatas melaksanakan ritual keagamaan lahiriah seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Padahal hakikatnya lebih jauh dan lebih luas. Penghambaan berarti meletakkan Allah sebagai pusat dari segala keputusan, tujuan, dan harapan hidup kita. Seorang hamba sejati tidak hanya beribadah dengan anggota tubuh, tetapi juga dalam hati dan pikirannya. Ia menjaga keikhlasan, mengendalikan hawa nafsu, dan berusaha mengendalikan egonya di hadapan Allah. Ia sadar bahwa semua yang terjadi di hidup ini, baik kebahagiaan maupun ujian, berasal dari Allah dan akan mengandung hikmah di belakangnya. Penghambaan seperti ini menumbuhkan hubungan spiritual yang kuat antara manusia dan Tuhannya. Ketika seseorang benar-benar yakin bahwa hidup, rezeki, dan kematian semuanya berada dalam kekuasaan Allah, maka ia akan hidup dengan tenang. Ia tidak mudah gelisah menghadapi ujian, tidak sombong dalam mendapatkan nikmat, dan tidak berputus asa ketika mendapatkan kesulitan. Inilah yang disebut dengan ketenangan jiwa, ketenangan yang lahir dari kesadaran akan posisi diri sebagai hamba. Orang yang selalu mengingat Allah akan dalam setiap langkahnya akan memiliki kekuatan batin yang luar biasa, karena hatinya bergantung pada sumber kekuatan yang tak terbatas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Abdullah, manusia tidak hanya diciptakan untuk mengenal dan menyembah Allah, tetapi juga untuk melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang besar. Tugas pertama seorang Abdullah adalah untuk menjalankan perintah Allah dengan penuh kesadaran. Ini mencakup kewajiban ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Tetapi juga perintah moral seperti berbuat baik kepada orang tua, berlaku jujur, dan menepati janji. Tugas kedua seorang Abdullah adalah menjauhi larangan-larangannya. Seorang hamba yang sejaji berusaha menjaga dirinya dari dosa dan kemaksiatan, karena ia tahu bahwa prinsip perbuatan buruk bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga menodai hubungannya dengan Sang Pencipta. Selain itu, manusia sebagai Abdullah juga dituntut untuk menjadi teladan dalam akhlak dan perilaku. Rasulullah SAW adalah contoh paling sempurna seorang hamba Allah. Beliau tidak hanya rajin beribadah, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia, jujur, sabar, penyayang, dan juga adil. Dan terakhir, tanggung jawab seorang Abdullah juga mencakup menyebarkan kebaikan dan kasih sayang kepada sesama, yang artinya penghambaan tidak hanya vertikal kepada Allah, tetapi juga horizontal kepada seluruh manusia. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang lain dengan niat karena Allah, maka ini juga termasuk bagian dari ibadah.
Menjalankan peran sebagai hamba Allah tidak harus menunggu momen-momen besar dalam hidup. Justru penghambaan itu dapat diterapkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Misalnya ketika kita bekerja dengan jujur dan sungguh-sungguh. Ini bukan hanya bentuk profesionalitas, tetapi juga ibadah, karena niatnya adalah mencari rezeki yang halal untuk keluarga kita. Begitu pula dengan belajar, ketika diniatkan untuk menambah ilmu agar bermanfaat bagi orang lain, maka kegiatan belajar menjadi bentuk pengabdian kepada Allah. Menolong sesama juga termasuk dalam ibadah sosial. Ketika ia membantu orang yang membutuhkan tanpa pamrih atau menebar kebaikan di lingkungan sekitar, itu sebenarnya semuanya menunjukkan bahwa kita menjalankan peran sebagai Abdullah dalam konteks sosial. Selain itu, seorang hamba yang sejati selalu menumbuhkan rasa syukur dan sabar. Syukur saat mendapatkan nikmat dan sabar saat menghadapi ujian. Dua sikap ini menjadi tanda kedewasaan spiritual seorang hamba. Dengan cara inilah seluruh aspek kehidupan, baik pekerjaan, pendidikan, keluarga, maupun hubungan sosial dapat bernilai ibadah selama niatnya benar dan sesuai dengan ajaran Allah. Sebaliknya, ketika manusia lupa atau menolak perannya sebagai Abdullah, maka kehidupan akan kehilangan arah. Ia mungkin terlihat berhasil secara duniawi, memiliki harta, jabatan, dan juga kekuasaan, tetapi hatinya kosong. Ia tidak tahu untuk apa semua dijalani, karena tidak lagi ada hubungan spiritual dengan Allah. Inilah yang sering kita saksikan dalam kehidupan modern saat ini. Banyak orang merasa cemas, stres, bahkan kehilangan makna hidup meski sudah memiliki segalanya. Hal ini terjadi karena mereka menjauh dari fitrah sebagai hamba Allah. Ketika manusia mengabaikan penghambaan, maka kesombongan dan keangkuhan mudah tumbuh ke dalam dirinya. Ia merasa dirinya paling berkuasa, padahal semua itu hanyalah titipan. Dari sinilah muncul berbagai bentuk kerusakan moral, seperti ketidakjujuran, keegoisan, dan ketidakpedulian terhadap sesama. Selain kerusakan moral, kehampaan spiritual juga menjadi akibat yang nyata. Hati menjadi tidak tenang karena tidak lagi mendapat siraman iman, hidup terasa hampa, tanpa arah, dan tanpa ketenangan. Oleh karena itu, kesadaran akan peran kita sebagai Abdullah harus terus dijaga. Dengan mengingat Allah, kita tidak hanya memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta, tetapi juga memperbaiki hubungan dengan diri sendiri dan juga dengan sesama. Sebagai penutup dari sebuah pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa sebagai Abdullah berarti kita menempatkan diri sebagai hamba yang tunduk, taat, dan berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Tujuan utama kehidupan manusia bukan hanya untuk menjalani rutinitas duniawi, tetapi untuk beribadah dalam arti yang luas, mencakup segala aspek kehidupan yang diniatkan karena Allah. Ketika seorang sadar bahwa setiap langkahnya bisa menjadi ibadah, maka hidupnya akan dipenuhi dengan makna dan keberkahan. Menjadi Abdullah tidak membuat manusia lemah. Justru sebaliknya, ia menjadi kuat karena menggantungkan harapan hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ia menjadi tenang karena tahu bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Sang Pencipta. Kesadaran sebagai hamba menuntun manusia menuju keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ia bekerja keras tanpa melupakan ibadah, mencari ilmu tanpa kesombongan, dan berbuat baik kepada sesama karena cintanya kepada Allah. Pada akhirnya, ketika aspek dunia kita diarahkan untuk mengabdi kepada Allah, maka setiap detik kehidupan akan memiliki arti. Inilah puncak kemuliaan manusia, bukan karena kekuasaan atau harta, tetapi karena ia mengenal siapa Tuhannya dan hidup dalam ketaatan sebagai Abdullah, hamba Allah yang sejati. Sekian sedikit penjelasan mengenai tugas manusia sebagai Abdullah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.